Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar PPG teman-teman ya, pendidikan profesi guru ya dalam jabatan tahun 2022. Nah tentunya teman-teman tentunya sudah semua ya untuk melakukan pemutakhiran ya data calon ya peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, tentunya teman-teman sudah memastikan ya karena perlu kita ingat bahwa tanggal 30 Januari itu adalah batas daripada pemutakhiran data untuk calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan berbagi informasi teman-teman ya. Ini terkait dengan cara mendaftar ya pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini. Nah, tentunya di sini nanti kita akan memberikan tutorial ya, informasi bagaimana ketika teman-teman itu mendapat undangan PPG ya. Itu yang perlu kalian pahami. Jadi bisa jadi teman-teman yang tidak memenuhi syarat itu tentunya tidak bisa mendaftar PPG. Atau mungkin teman-teman ada juga ya yang nanti tidak mendapatkan undangan PPG ya. Tentunya bagi teman-teman yang tidak mendapatkan undangan PPG ya, bisa jadi teman-teman itu tidak memenuhi syarat. Nah, untuk itu teman-teman pastikan bahwa teman-teman itu sudah melakukan pemutakhiran datanya ya, sehingga nanti ketika ada undangan ya, teman-teman sudah mendapatkan undangan untuk pendidikan profesi guru dalam jabatan di tahun 2022 ini. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut teman-teman ya, seperti biasa kita ingatkan kembali ya, bagi teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Di sini nanti kita akan memberikan tutorialnya bagaimana cara mendaftar ketika teman-teman itu mendapatkan undangan pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini. Nah, yang pertama teman-teman yang perlu kalian lakukan adalah tetap ya, jadi teman-teman itu memantau di laman SIM PKB ya. Laman SIM PKB teman-teman nanti bisa mengunjungi laman ini, gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Lah teman-teman nanti akan mendapatkan sebuah tampilan ya atau dashboard seperti ini. Teman-teman nanti bisa klik aja di bagian sini teman-teman ya, SIM PKB ya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa juga ya langsung masuk ke dalam sini. Tapi biasanya nanti notifikasinya ya atau undangannya atau pemberitahuannya itu biasanya dilewatkan melalui SIM PKB sini. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Selanjutnya silahkan klik masuk teman-teman ya. Silahkan klik masuk. Lah di sini teman-teman bisa memasukkan nomor UKG-nya ya, dan juga bisa dimasukkan untuk passwordnya atau sandinya. Berikutnya teman-teman bisa klik masuk. Atau teman-teman bisa menggunakan akun belajar.id ya. Teman-teman yang tentunya sudah memiliki email ya, akun belajar.id, teman-teman selain menggunakan username dan password ini ya, teman-teman bisa menggunakan email akun belajar.id. Nanti di panduannya teman-teman bisa cek di video kita. Oke ya. Nah, setelah teman-teman masuk ya, nanti di sini teman-teman di notifikasi beranda ya, di beranda awal. Nah, itu bagi teman-teman yang mendapatkan kesempatan ya atau yang mendapatkan undangan PPG dalam jabatan ya, di sini nanti ada informasi mendaftar. Ya, jadi di sini ada informasinya adalah selamat Anda diundang menjadi calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan ya. Nah, program pendidikan profesi guru dalam jabatan ya ini diprioritaskan untuk guru yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, ini ya. Yang pertama tentunya jelas ya, belum memiliki sertifikasi guru ya, status kepegawaian guru. Nah, di sini ini yang harus dimutakhirkan teman-teman ya, ada status kepegawaian dan juga ada jenis PTK-nya. Ya, selain NIK dan juga NUPTK dan juga tanggal lahir yang harus kalian mutakhirkan datanya. Nah, di sini status kepegawaiannya teman-teman di sini ada PNS ya, CPNS, ada guru honor daerah. Nah, ini bisa tingkat 1 ataupun tingkat 2. Dan yang terakhir adalah GTY. Nah, bagaimana dengan guru honor sekolah teman-teman? Ya tentunya jika teman-teman memenuhi syarat ya tentunya teman-teman bisa. Yang nomor 3, TMT pengangkatan maksimal 2015 ya, kualifikasi pendidikan wajib D4 atau S1 ya. Nah, ini juga ada teman-teman di video kita ya terkait dengan syarat untuk bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Teman-teman nanti bisa cek aja di video kita. Nah, berikutnya ya, di sini teman-teman nanti bisa klik daftar ya. Jika teman-teman mendapatkan undangan silahkan daftar. Nah, atau teman-teman juga biasanya ada informasinya seperti ini. Nah, ini panduan ini ya.
kita ambil dari tahun 2019 ya, tentunya tidak jauh berbeda ya. Tahun 2020 ya, 2021 yaitu tetap sama ya menggunakan akun SIM PKB. Nah, di sini nanti ada pendaftaran calon peserta seleksi kemampuan akademik ya tahun 2019, program PPG dalam jabatan telah dibuka ya, di artinya tampilannya yang tahun 2022 ya nanti atau 2020-2021 nanti biasanya notifikasinya seperti ini. Tapi untuk tampilan notifikasi bisa saja berubah teman-teman ya, tetapi intinya cara mendaftarnya sama ya. Jadi nanti ada undangan, teman-teman bisa melakukan pendaftaran. Oke ya. Nah, berikutnya teman-teman di sini nanti ada persyaratan ya. Nah, di dalam persyaratan di sini teman-teman ya, teman-teman harus memenuhi semua persyaratan. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa undangan PPG dalam jabatan ini teman-teman ada namanya tes kemampuan akademik ya. Nah, ini biasanya teman-teman kalau dulu yaitu biasanya UKG ya atau uji kompetensi guru. Kalau sekarang teman-teman bahasanya diganti dengan pretest ya, biasanya pretestnya apakah lulus sampai tidak. Nah, tetapi sebelum pretest ya teman-teman ada persyaratan seleksi akademik. Ya. Nah, yang pertama apa? Di sini ada ya guru tetap PNS, non PNS atau yayasan. Ya, di sini data Anda di Dapodik apa? CPNS ya. Data diangkat sebagai guru sampai dengan 31 Desember 2015. Jadi tidak ada data, enggak masalah ya karena perlu di cross check datanya. Telah memiliki NUPTK ya. Di sini memiliki kualifikasi S1 ya, berusia paling tinggi 57 tahun. Terus status sertifikasinya di sini belum sertifikasi. Nah, ketika teman-teman semuanya dicentang biru hijau ya. Semuanya centang hijau lah, artinya teman-teman itu memenuhi syarat ya untuk mengikuti PPG ya. Nah, tetapi perlu diingat bahwa ini adalah masih pretest ya atau UKG, uji kompetensi guru. Nah, berikutnya teman-teman di sini ya bisa klik mendaftar ya. Nah, sebelumnya jika ada ketidaksesuaian data induk Dapodik Anda, segera lakukan update sesuai dengan prosedur pemutakhiran data pada Dapodik. Nah, di sini tentunya teman-teman di sini pemutakhiran datanya sampai dengan tanggal 30 Januari 2022. Oke ya, bisa dipahami ya. Silakan klik mendaftar sekarang teman-teman ya, dan di sini nanti ada ada menu mendaftar sekarang. Nah, setelah itu teman-teman di sini silahkan dilengkapi formulirnya ya. Di sini ada formulir isian data yang mana di sini ada jenjang teman-teman ya. Tentu jenjangnya bermacam-macam ya, mulai dari TK ya, mungkin dari SD, ada SMP, SMA, SMK dan seterusnya. Nah, sini bidang studi yang diajukan teman-teman pastikan itu linear dengan ijazahnya. Ya, linearitas teman-teman bisa cek di video kita ya. Kita sudah membahas terkait dengan linearitas sertifikat pendidik. Jadi teman-teman nanti pastikan bidang studi ya itu linear dengan S1-nya ya atau kualifikasi pendidikan kalian S1-nya ya. Nah, di sini teman-teman harus memasukkan ya perguruan tingginya, tahun ijazahnya ya, program studi. Terus di sini ada unggah ijazah aslinya ya. Ini masih seleksi persyaratan pertama. Nah, di sini bagi guru non PNS teman-teman ya silahkan klik tombol file ya, silahkan diunggah. Di sini scan ijazah dan SK guru 2 tahun terakhir ya. Nah, di sini kualifikasi D4 atau S1. Di sini ya, silahkan datanya diisi. Nah, di sini nanti SK guru tetap ya 2 tahun terakhir. Nah, di sini tentunya teman-teman ada scan SK tahun 1, di sini ada SK tahun 2, artinya 2 tahun terakhir ya. Jadi kalau misalkan nanti 2022 ya bisa teman-teman bisa gunakan 2022, 2021 atau mungkin ditambahi dengan 2020 ya. Nah, terus di sini yang perlu kalian pahami ya, di sini jika status gurunya CPNS atau PNS, pastikan Anda juga mengunggah file SK pengangkatan CPNS atau PNS. Pada kolom yang sudah disediakan, isikan juga tanggal SK TMT sebelum 31 Desember 2015 dan juga unggah scan SK TMT tersebut ya pada kolom yang disediakan. Nah, berikutnya silahkan ya teman-teman, di sini ada SK pengangkatan ya bagi guru CPNS, SK penugasan pertama kali ya sebagai guru TMT sebelum 31 Desember 2015. Jadi sini sesuai dengan aturannya teman-teman ya. Ini teman-teman nanti bisa cek di video kita terkait dengan persyaratan PPG ya. Salah satunya di dalam Permendikbudnya masih menyebutkan sampai dengan Desember 2015 ya. Setelah semua sudah diisi, teman-teman bisa klik lanjut ya. Silahkan klik lanjut. Nah, berikutnya di sini teman-teman mengunggah ijazahnya ya. Ijazahnya segera diunggah. Dan di sini sudah ada SK-nya ya. SK 2 tahun, di sini ada file ijazah. Sudah dipastikan benar ya. Teman-teman bisa klik daftarkan ya. Setelah diklik daftarkan teman-teman, maka di sini selesai ya. Jadi pendaftaran PPG dalam jabatan selesai. Nah, artinya di sini ya statusnya di sini semua sudah centang ya.
artinya memenuhi syarat. Nah, di sini formulir pendaftaran Anda telah dikirim ke LPMP ya. LPMP ini nanti selaku tim verifikasi dari berkas kalian. Apakah kalian itu memenuhi syarat ya untuk mengikuti program pendidikan profesi guru. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman tentunya setelah mendaftar itu teman-teman harus memantau terus perkembangannya ya, apakah nanti data yang sudah kalian isi, data yang sudah kalian kirim ya, atau berkas yang sudah kalian upload itu nanti ketika diverifikasi LPMP apakah disetujui atau ditolak. Nah, itu nanti teman-teman perlu memantau SIM PKB. Ya, berikutnya yang terakhir adalah teman-teman cetak bukti ajuannya. Ya, silakan dicetak. Nanti teman-teman bisa mencetak bukti ajuannya ya. Di sini nanti akan ada menu program pendidikan profesi guru. Selanjutnya teman-teman bisa cetak bukti pengajuannya. Nah, nanti di sini ada ya tanda bukti pengajuan calon peserta. Nah, artinya teman-teman sudah melakukan pendaftaran untuk mengikuti program PPG dalam jabatan. Ya, paham ya? Nah, setelah di sini teman-teman itu untuk batalkan pengajuan ya, tentunya teman-teman pastikan ketika pendaftaran ya tidak ada yang melakukan pembatalan pengajuan PPG ya. Karena bahasa Jawanya eman-eman ya, karena tidak semua guru itu memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program pendidikan profesi guru ya. Tetapi kalau misalkan mau membatalkan juga bisa ya. Di sini ada selain cetak bukti ajuan ada juga batalkan ajuan kalian ya. Di sini ada notifikasi apakah teman-teman itu benar-benar ingin melakukan pembatalan ya. Kalau iya silahkan dipilih iya. Nanti di sini akan kembali lagi ya. Di sini ada menu untuk mendaftar PPG lagi ya. Tapi perlu diingat ya, biasanya sistem itu juga update ya. Biasanya kalau sudah diberikan kesempatan dia tidak diambil ya, biasanya biasanya diberikan kesempatan kepada yang lainnya. Oke ya, teman-teman bisa dipahami ya. Jadi itu stepnya sampai teman-teman selesai, teman-teman memiliki bukti pengajuan calon peserta. Nah, selanjutnya apa yang perlu kalian lakukan teman-teman? Setelah teman-teman itu sudah melakukan pengajuan ya, sudah mencetak bukti pengajuan PPG, yang berikutnya adalah teman-teman melihat hasil persetujuannya ya. Apakah data diri yang sudah kalian input ya, dan juga ijazah dan juga SK pengangkatan maupun penugasan itu yang sudah kalian upload, apakah itu disetujui oleh LPMP ya ataupun dinas terkait ya, selaku tim verifikator atau verifikasi berkas ajuan PPG kalian. Nah, nanti teman-teman seperti biasa ya, tetap menggunakan login SIM PKB, teman-teman bisa masuk ke dalam menu program pendidikan profesi guru. Nah, di sini teman-teman ya, ajuan PPG kalian itu nanti akan ada dua jenis ya, disetujui atau ditolak. Nah, di sini bisa ditolak LPMP dalam hal ini yang melakukan verifikasi data ya, bisa LPMP atau dinas. Nah, di sini teman-teman untuk yang disetujui, di sini akan ada informasinya ya, ajuan Anda telah disetujui sebagai calon peserta seleksi akademik. Jadi artinya teman-teman nanti setelah pengajuan selesai, teman-teman nanti diterima ya, berarti teman-teman nanti tinggal menunggu jadwal untuk ujian. Nah, UKG ya, atau uji kompetensi guru atau pretest. Ya, jadi teman-teman nanti tidak serta-merta setelah teman-teman disetujui teman-teman langsung ikut PPG, tidak ya, tapi masih ada uji kompetensi gurunya ya, atau pretestnya. Nah, itu teman-teman juga harus lolos ya. Kalau teman-teman tidak lolos ya, teman-teman tidak bisa mengikuti PPG ya. Jadi teman-teman itu yang harus kalian pahami dulu ya. Nah, ini kalau sudah disetujui ya, teman-teman tinggal menunggu saja kapan jadwal pretest kalian ya. Nah, terus di sini juga ada ya, kita berikan contoh tampilan status PPG yang ditolak untuk perbaikan. Nah, nanti ditolak di sini teman-teman ada dua jenis ya, ditolak permanen dan juga ditolak untuk melakukan perbaikan. Nah, kalau teman-teman ditolak untuk melakukan perbaikan ya, teman-teman biasanya cuma diberikan kesempatan satu kali teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika nanti datanya ditolak untuk melakukan perbaikan ya, silahkan jangan diupload lagi data yang salah itu. Jadi silakan diperbaiki. Nah, di sini nanti teman-teman ya, di sini informasi alasan penolakan ya, di sini ada mapel pilihan tidak linear. Nah, seperti ini ya. Nah, makanya sekali lagi kita ingatkan, misalkan teman-teman itu mengajar real di lapangannya itu misalkan tidak linear dengan ijazah kalian, tetapi ketika teman-teman melakukan pengajuan data pendidikan profesi guru itu wajib linear dengan ijazah kalian. Ya, linearitas nanti silahkan cek di video kita.
Nah, kalau ada perbaikan ya silahkan diperbaiki. Ini biasanya cuma diberikan kesempatan sekali teman-teman ya. Nanti ketika dicek salah lagi ya biasanya, biasanya dia kena ajuan ditolak secara permanen. Nah, kalau ditolak secara permanen, artinya teman-teman sudah tidak bisa lagi mengikuti PPG ya. Karena apa? Karena verifikasi berkas kalian itu tidak memenuhi syarat. Jadi teman-teman tidak bisa mengikuti pretest atau uji kompetensi guru. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi manfaatkan ketika nanti ada kesalahan data untuk perbaikan, segera dilakukan perbaikan. Nah, terus terakhir bagi guru yang ajuan PPG-nya telah disetujui oleh LPMP provinsi dan telah dilakukan penjadwalan ujian seleksi PPG ya. Nanti teman-teman yang sudah disetujui, teman-teman tinggal memantau ya informasi di SIM PKB untuk melihat waktu dan lokasi ujian ya. Pada laman di sini ya, ini kita berikan contoh. Jadi teman-teman yang pengajuannya berkasnya yang sudah diupload dan biodata dirinya yang sudah diisi sudah benar, artinya teman-teman nanti mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi guru atau pretest. Di sini nanti teman-teman silahkan dilihat nanti jadwalnya. Nah, jadwalnya nanti juga ada di dalam SIM PKB. Ya, nanti bisa dicetak sehingga nanti ketika teman-teman mengikuti pretest atau UKG biasanya data ini dibawa ya, nanti diverifikasi di lokasi dan teman-teman bisa mengikuti pretest. Dan jika teman-teman pretestnya lolos ya, teman-teman bisa dilanjutkan untuk mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan. Oke teman-teman ya, semoga bisa dipahami ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman yang kurang jelas silakan ya tuliskan aja di kolom komentar, nanti kita akan bantu memberikan informasi lebih lanjutnya. Ya, kita doakan teman-teman ya, semoga bagi teman-teman yang sudah melakukan pemutakhiran data ya, ya, semoga data kalian valid ya, dan semoga teman-teman bisa diundang untuk mengikuti PPG dalam jabatan ya, dan semoga teman-teman sukses untuk mengikuti UKG maupun pretest ya, sehingga teman-teman bisa mengikuti PPG dalam jabatan dan bisa lulus mendapatkan sertifikat pendidik. Amin ya robbal alamin. Teman-teman jangan lupa ya untuk melihat di sini ya, ada hasil verifikasi pemutakhiran data sudah ada. Terus yang berikutnya pastikan S1-nya sudah ditambahkan. Dari sini ada 6 syarat guru honorer untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Terus yang terakhir di sini ada cara verifikasi data diri ya untuk mengikuti PPG ya. Jadi di video kita sudah ada. Teman-teman nanti bisa cek aja di playlist ya. Teman-teman bisa cek ada di PPG atau sertifikasi ya. Di sini membahas terkait dengan sertifikasi guru dan juga lain-lainnya. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.